Good morning, student. How are you for this morning? I hope everybody fine. Now we praise our Lord. We sing a song. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anak-anak, mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan belas kasih Tuhan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami ada sampai pada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti devotion dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tuntun kami agar kami dapat memahami setiap firman yang diteburkan kepada kami dan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji, termulialah namamu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Melalui namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu melihat dan menerima benda ataupun uang palsu? Ya, pasti kita semua pernah melihat dan menerima uang palsu. Semakin beredarnya uang palsu, apakah akhirnya kita menolak uang? Tentu tidak. Justru dengan semakin beredarnya uang ataupun benda-benda yang palsu akan mendorong kita mempelajari untuk mengetahui mana yang palsu, mana yang asli. Sama halnya dengan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. Hari ini
kita akan belajar dari firman Allah sebagai kebenaran sejati untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut standar Allah. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 20 sampai pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 19 ayat 20 sampai 25 dilanjutkan pasal 20 ayat 1 sampai 17. Namun Miss hanya membacakan pasal 19 ayat 20 sampai 25 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pulang, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menampakkan diri kepada mereka tepatnya di Gunung Sinai. Untuk apa Allah menampakkan diri kepada mereka? Allah ingin menyatakan kekudusannya. Bangsa Israel tidak boleh melewati batas yang sudah ditentukan, sehingga mereka tidak akan binasa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, dan bangsa Israel, bahkan semua manusia, adalah manusia yang berdosa. Sehingga ketika Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung, Allah berkata kepada Musa, supaya Musa mengingatkan bangsa Israel tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian, apa yang dinyatakan Allah kepada Musa di padang gurun? Tepatnya di Gunung Sinai. Allah tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah jadi umat kovenannya. Mereka akan hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan hidup bersama-sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk itu Allah memberikan 10 perintah untuk mereka taati sebagai standar kehidupan yang akan mereka jalani. Mengapa Allah memberikan 10 perintah ini? Allah ingin supaya bangsa Israel sebagai umatnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel sebagai pedoman di dalam mereka menjalani hari-hari mereka ketika mereka nanti akan hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam 10 perintah, kita akan melihat bagaimana Allah pertama menyatakan dirinya, mengingatkan bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang membebaskan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Allah lah yang menebus mereka, Allah lah yang membebaskan mereka dari perbudakan, sehingga mereka bisa bebas sampai pada hari itu. Allah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapanku." Anak-anak, Allah ingin supaya bangsa Israel mengingat dan mempercayai bahwa yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir itu adalah Allah. Sama halnya dengan seluruh umat manusia pada saat ini, mengingatkan supaya kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah
kita memperoleh penebusan dosa. Dia satu-satunya sang penebus dosa yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Anak-anak, apakah kita tetap percaya dan meyakini menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita terima dan percayai di dalam melalui 10 perintah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Allah ingin supaya bangsa Israel hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena mereka adalah bangsa yang dipilih Allah, sehingga mereka harus menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menunjukkan hidup seturut dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. 10 perintah ini menunjukkan kasih dan ketaatan kita kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Dengan 10 perintah ini, maka bangsa Israel akan memiliki standar atau tolak ukur untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga setiap hari kehidupan mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah untuk memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Natur keberdosaan kita, seluruh umat manusia, menjadikan kita sulit untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa menilai. Tetapi sangat sulit menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kebenaran manusia bersifat relatif. Bisa saja saya mengatakan benar, tetapi menurut kamu itu salah, atau sebaliknya. Lalu bagaimana kita dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah? Anak-anak, Allah memberikan tolak ukur untuk kita dapat berpedoman sehingga dapat menilai benar dan salah menurut standarnya Allah. Jika Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel, bukan berarti 10 perintah itu tidak berlaku bagi kita pada hari ini. 10 perintah menunjukkan siapa Allah. 10 perintah mengajar kita untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Dan saat ini ketika kita mau belajar terus untuk mengikuti mana yang benar menurut kehendak Allah, Allah memberikan yaitu firman Tuhan yang kita sebut adalah Alkitab. Di dalam Alkitab kita dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Oleh karena itu anak-anak, firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca setiap hari memberikan kita pengajaran bagaimana menilai yang benar dan yang salah. Alkitab menuntun kita pada jalan yang benar, sehingga kita mengetahui dan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai pengikut Kristus, anak-anak, kita tidak boleh menghakimi dan tidak boleh dengan cepat-cepat mengatakan benar atau salah. Kita memiliki standar yaitu Alkitab. Jika Alkitab mengatakan benar, maka kita akan mengatakan benar. Jika Alkitab berkata salah, maka kita pun akan mengatakan salah. Karena Alkitab adalah kebenaran sejati yang berasal dari Allah. Allah ingin pengikut-pengikut Kristus untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mempercayai kebenaran itu. Kebenaran itu tetaplah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Yesus adalah kebenaran yang sejati. Belajar pada Yesus yang adalah kebenaran sejati, maka kita pun dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak, bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran itu? Bagaimana kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bacalah Alkitab setiap hari, maka engkau akan dituntun berjalan di dalam kebenaran. Maka engkau akan diberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, mempelajari kebenaran itu, yaitu Alkitab. Sehingga kita meneliti mana yang benar dan mana yang salah yang ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, memilih untuk melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Inilah yang Tuhan mau dari kita, anak-anaknya, para pengikut Kristus, supaya kita dapat membedakan yang benar dan yang salah dan memilih untuk melakukan yang benar, meninggalkan yang salah. Mari anak-anakku, belajarlah pada Yesus sang kebenaran itu, sehingga anak-anak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah di zaman yang semakin canggih saat ini. Sehingga kita menjadi anak-anaknya yang memilih untuk melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Minta pertolongan Tuhan supaya kita diberi hikmat untuk dapat membedakannya. Sehingga setiap hari kita dituntun berjalan di dalam kebenaran dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran sejati, yang mengajar kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kami memilih kebenaran, meninggalkan kesalahan ataupun dosa. Kami rindu Tuhan tolong menuntun kami setiap hari, dimanapun kami berada, supaya seluruh hidup kami hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami pada hari ini, proses belajar mengajar, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami supaya kami benar di dalam melakukan seluruh kegiatan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah menuntun dan membimbing kita untuk berjalan di dalam kebenaran yang sejati. Anak-anak, mari kita naikkan pujian, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lama. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Anak-anak, ayat hafalan bagi kita pada hari ini dari kitab Amsal 11 ayat 19. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin.